Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat Kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi insyaallah kita masyarakat Indonesia akan menghadapi sebuah hajat besar, yaitu pemilihan umum. Insyaallah ini menjadi sarana untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Sahabat Kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pemilihan umum itu adalah sarana yang ada di Indonesia untuk melakukan perubahan di negeri ini. Dan seandainya negeri ini berubah, maka yang mendapatkan manfaatnya sebagian besar adalah kaum muslimin. Karenanya, kalau orang-orang Islam, kalau kaum muslimin tidak terlibat dalam pemilu ini, mereka akan mengalami kerugian yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka mereka bukan bagian daripada kaum muslimin itu. Dan mengurus negara ini adalah amrun min umuril muslimin. Permasalahan dari sekian permasalahan umat Islam. Di dalamnya kita bisa mengurus pendidikan, mengurus kesehatan, dan lain sebagainya. Dan cara memperbaikinya adalah dengan pemilu. Sahabat Kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan seruan dari Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang pentingnya pemilihan umum bagi kita umat Islam. Pemilihan umum adalah jenis memberikan kesaksian. Jadi kita umat Islam, ketika kita masuk ke bilik suara, lalu kita memilih, itu adalah termasuk memberikan kesaksian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2, "Wa aqimus syahadata lillah." Dan berikanlah kesaksian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan persaksian kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Sahabat Kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Indonesia ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Begitu kayanya negeri kita ini. Di laut begitu banyak kekayaan laut. Di bawah tanah juga begitu banyak barang tambang yang kita miliki. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita serahkan kepada orang-orang yang tidak amanah, tentunya akan menjadi musibah buat negeri kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu semua untuk menyerahkan amanah ini kepada orang yang kompeten, kepada orang yang amanah, kepada orang yang bisa menjalankan. Dalam sebuah hadis yang Nabi mengatakan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Jika suatu urusan diserahkan bukan kepada orang yang bukan ahlinya, bukan pada kompetensinya, tunggu saja kehancurannya. Sahabat Kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya nanti pada saat pemilu di tanggal 9 April nanti, bagi kita yang ada di Indonesia, mungkin tanggalnya juga berbeda bagi teman-teman yang ada di luar negeri, berikanlah kesaksian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a
wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kita semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat, kita mendengar, kita punya hati. Entah siapa calon-calon yang dicalonkan itu. Semuanya harus kita tanya hati kita. Sudah benarkah kita memilih calon tersebut? Sahabat kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap pemilih harus memenuhi syarat yang harus dipenuhi seorang saksi seperti adil dan diridhoi pelakunya. Maka perlunya mendidik pemilih. Kenapa? Karena pemimpin itu adalah gambaran daripada rakyatnya. Rasulullah dalam sebuah hadis singkatnya mengatakan, kama takununa yuwalla alaikum. Bagaimana keadaanmu, begitulah pemimpinmu. Kenapa pemimpinnya pembohong? Karena yang milihnya pembohong. Kenapa pemimpinnya mencuri? Karena yang memilihnya pun pencuri. Maka ada yang mengatakan, siapa yang membayar Anda untuk dia menjabat sesuatu? Ketahuilah, ketika dia menjabat, pasti dia akan mencuri. Sahabat kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, siapa yang memberikan kesaksian kepada kandidat yang tidak layak dipilih, berarti ia telah melakukan dosa besar, karena sama dengan kesaksian yang palsu. Maka jangan berikan kesaksian yang palsu ketika pemilu nanti. Pilihlah orang-orang yang kita sudah tahu rekam jejaknya, kita sudah tahu track recordnya, kita sudah tahu kerjanya. Sahabat kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena jabatan itu kata Nabi, innaha khazyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda 'alaiha fi. Sesungguhnya jabatan itu adalah kekecewaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang menjalankannya dengan benar, orang-orang yang mengambilnya dengan benar dan menjalankannya dengan benar. Sahabat kampung Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, siapa yang memberikan kesaksian suara kepada kandidat dengan pertimbangan bahwa ia kerabatnya atau satu daerah atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi, berarti dia telah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa aqimus syahadata lillah. Berikan kesaksian itu karena Allah. Ya boleh saja. Saya memilihnya karena saya kenal, karena satu kampung, boleh saja. Tetapi harus ada faktor-faktor yang lain, bahwa dia benar, bahwa dia jujur, bahwa dia bisa mempertanggungjawabkan jabatan yang kita amanahkan kepadanya. Bukan hanya sekedar itu, tapi persyaratan karena Allah itu, memilih karena Allah itu harus diutamakan. Karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pesimis melihat negeri kita ini. Sudah, saya tidak mau memilih saja. Padahal sahabat-sahabat sekalian, berapa banyak sih yang ditayangkan di televisi? Mungkin hanya berapa persen yang ditayangkan di televisi. Apakah kita bisa menyimpulkan keadaan negeri kita hanya dengan apa yang ditayangkan di televisi? Demi Allah, tidak. Kita sebagai umat Islam tidak boleh pesimis. Kenapa? Karena orang-orang di luar Islam tidak pernah pesimis. Karena orang-orang komunis tidak pernah pesimis. Orang-orang liberal tidak pernah pesimis. Maka kita sebagai umat Islam tidak boleh pesimis. Betapa putus asanya kita, betapa buruknya negeri kita ini. Sebenarnya tidak terlalu buruk, tetapi yang digambarkan demikian agar umat Islam ini pesimis dan orang-orang di luar Islam semangat untuk masuk ke pemerintahan. Ikhwatal iman rahimakumullah, sahabat kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak menggunakan hak pilihnya,
sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah, dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang tidak layak, maka ia telah menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wala ya'bas syuhada'u idza manu. Dan janganlah para saksi itu enggan memberikan kesaksiannya ketika kesaksiannya itu diminta. Maka memilih masih lebih baik daripada tidak memilih. Betapa buruk pun negeri kita ini. Kalau kita ibaratkan, mungkin kita berada dalam keadaan yang darurat, di mana di sana ada hidangan, hidangannya itu kotor semua. Maka yang kita pilih adalah mungkin yang sedikit kotorannya. Kita pilih yang paling sedikit mudaratnya. Kalau memang menurut kita mungkin tidak ada yang ideal. Kenapa? Karena memilih masih lebih baik daripada kita tidak memilih. Memilih akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memilih pun itu akan diminta juga pertanggungan jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jika kita tidak memberikan suara kita kepada calon-calon dari perwakilan Islam, maka artinya sama artinya kita memberikan jalan untuk orang-orang di luar Islam untuk menguasai negeri kita ini. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Mesir. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Suriah. Mereka butuh pertolongan kita. Dan pertolongan itu bisa kita berikan kalau umat Islam itu kuat secara politik. Kalau umat Islam itu kuat secara kekuasaan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka saya secara pribadi mengajak kepada sahabat kampung Quran, jangan sampai tidak menggunakan hak pilih. Berikanlah kepada orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa dipercaya. Jangan sampai kita tidak memberikan hak suara kita. Sahabat kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat memberikan kesadaran kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ketika nanti kita masuk ke bilik suara untuk memilih benar-benar berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.